Shalom Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Tentunya kita dalam sukacita Tuhan, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam ibadah bersama dengan seluruh anggota keluarga kita. Kita dapat memuji Tuhan bersama-sama. Itu satu anugerah yang sungguh luar biasa bagi kita sekalian. Tuhan tetap dan terus memberikan kesempatan untuk kita mengagungkan, mempermuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur di hari ini kita bisa kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa bagi kita sekalian. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita minta hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan untuk kita dapat memahami tentang sabda Tuhan di hari ini, sehingga kita sama-sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih atas rahmat-Mu sehingga di pagi hari ini kami dapat kembali bersama dengan seluruh anggota keluarga kami berhimpun memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan sekarang kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memimpin kami semua, memberkati kami semua, sehingga firman-Mu memberi kami kekuatan. Firman-Mu mengarahkan kami untuk kami menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami kedapatan setia. Kami kedapatan sebagai anak Tuhan yang mau taat kepada Tuhan. Terima kasih, permuliakanlah nama-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama dalam ibadah kami di pagi hari ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Dan yang menjadi dasar perenungan kita adalah Injil Matius pasal 18. Kita membaca ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Jemaat Tuhan sekalian, mari kita mengikuti bacaan firman Tuhan sehingga kita dapat melihat betapa luar biasanya cinta Tuhan Allah kepada kita. Dan kebenaran firman Tuhan mengungkapkan itu bagi kita. Matius pasal 18 ayat 21 sampai yang ke-35, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya." Ayat 24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Ayat yang ke-26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Terpujilah nama Tuhan.
kebenaran firman Tuhan yang begitu ajaib, yang dapat memberikan kelegaan, dapat memberikan jalan keluar dalam segala kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih, tema kita pada hari ini adalah pengampunan yang tanpa batas. Kalau kita merenungkan tema ini begitu luar biasa. Pengampunan yang tanpa batas. Kita baru saja memperingati Jumat Agung dan Paskah. Satu momen yang begitu luar biasa. Tentunya kita bersuka cita di dalam merayakan Jumat Agung tentang penderitaan Yesus. Kita juga sangat bersuka cita di dalam merayakan Paskah yang begitu luar biasa. Apabila kita melihat jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang Alkitab saksikan tentang bagaimana Yesus masuk dalam satu penderitaan yang besar, dan di tengah-tengah penderitaan yang ia alami, dia mengatakan satu ucapan yang begitu luar biasa. Yesus berbicara tentang ucapan pengampunan di tengah-tengah penganiayaan di mana ia tergantung di atas kayu salib. Yesus dia melakukan perkataan, mengucapkan perkataan yang begitu sangat penting untuk kita renungkan dalam kehidupan kita. Dan ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita. Yesus berkali-kali diolok, dan Yesus berkali-kali dianiaya, berkali-kali ia dicambuk, dan akhirnya sampai ia digantung di atas salib. Namun akhirnya dia berbicara, ampunilah mereka. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada waktu kita mengalami hinaan atau kita mengalami segala hal yang jahat, seringkali kita memberikan batasan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kita memberikan batasan untuk mengampuni, dan hal itu masih dalam batas kewajaran. Itu yang ada di benak kita, bukan? Tetapi pada waktu sudah berkali-kali kita mengalaminya, kita mengalami hinaan atau semua yang jahat itu yang dilakukan oleh banyak orang kepada kita, maka kita mulai berpikir bahwa hal itu sudah tidak wajar lagi kalau masih diberi pengampunan. Dalam firman Tuhan yang kita baca ini, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita melihat bagaimana Petrus dia bertanya kepada Yesus mengenai pengampunan. Nampaknya Bapak Ibu, kita melihat Petrus ingin melanjutkan perbincangan dengan Tuhan Yesus seperti yang tercatat dalam ayat yang ke-15 dalam pasal 18 ini. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Petrus ingin kembali berbicara kepada Yesus bagaimana seorang saudara yang berbuat dosa dan bagaimana sikapnya terhadap seseorang yang berbuat dosa itu apabila ia terus lagi berbuat dosa dan dia kembali lagi berbuat dosa dan terus menerus berbuat dosa, maka muncul dalam benak Petrus, apakah aku masih harus mengampuni orang yang seperti itu kah? Mari kita melihat bagian firman Tuhan ini dan kita merenungkan beberapa hal yang penting bagi kita, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Yang pertama, Petrus memiliki keinginan untuk tahu tentang pengampunan. Nah, ini penting. Petrus memiliki keinginan untuk tahu tentang pengampunan. Ayat yang ke-21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudara jika ia berbuat dosa terhadap aku? Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih, kalau kita memperhatikan dalam kitab Amos pasal 1 ayat 3, pasal 2 ayat 1, ayat 4, ayat 6 dan sebagainya, kita melihat pada saat itu para rabi Yahudi berdasarkan penafsiran yang salah dari ayat-ayat tadi yang sudah saya sebutkan, dari Amos pasal 1 ayat 3, pasal 2 ayat 1, 4 dan 6,
mengajarkan bahwa mereka hanya perlu mengampuni sampai 3 kali saja. Dan kesalahan keempat tidak perlu diampuni. Itu yang diajarkan oleh para rabi Yahudi berdasarkan penafsiran yang salah. Sehingga berkembang pengajaran-pengajaran seperti itu. Apabila ada seseorang yang bersalah 1 kali dimaafkan, 2 kali dimaafkan, 3 kali dimaafkan, keempat kali tak usah dimaafkan. Jadi, kalau kita melihat perkataan Petrus dalam bagian firman Tuhan ini, kelihatannya 7 kali sudah banyak. Tetapi bagi Yesus, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, itu masih kurang. Yesus menghendaki 70 kali 7 kali. Ini tentu tidak boleh diartikan secara harfiah 490 kali, tidak. Artinya adalah Bapak Ibu, Yesus ingin menekankan bahwa kita harus mau mengampuni terus menerus. Kalau kita melihat dalam teks firman Tuhan ini, Yesus sangat meresponi pertanyaan Petrus. Dan Yesus menjawabnya dengan tepat. Mungkin masalah pengampunan juga menjadi sesuatu yang sulit untuk kita pahami. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Banyak orang yang berkata, saya tidak mengerti mengapa Tuhan mengajarkan pengampunan. Apa untungnya mengampuni? Mengampuni hanya membuat saya sesak napas. Tapi kalau dendam saya tercapai, maka saya menjadi plong. Saya lega. Oh, saya sepertinya bebas. Banyak orang memiliki pemikiran seperti itu. Ada banyak orang mungkin ada di sekitar kita, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, sulit mengampuni karena tidak memahami apa itu pengampunan dan mengapa harus mengampuni. Ini menjadi tugas kita, bukan? Tugas Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk memberikan satu pemahaman, satu penjelasan bagaimana dan apa itu pengampunan, sehingga semua orang melihat kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh mau hidup taat dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya. Pengampunan atau mengampuni adalah tindakan Tuhan untuk menghapus kesalahan kita atau dosa kita, bukan karena kebaikan kita, bukan. Tetapi semata-mata karena kasih-Nya bagi kita. Dan Tuhan mau supaya kita pun melakukannya kepada sesama kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih, kita melihat di sini Yesus memberikan penjelasan kepada Petrus bukan sekedar teori, bukan. Tapi dia melakukannya pada saat dia masuk dalam penderitaan yang besar. Yesus membuktikan perkataannya itu bukan sekedar dia berkata-kata, tetapi dia menunjukkan contoh, menunjukkan teladan yang juga tentunya kita sebagai pengikutnya harus mengikutinya. Kita sebagai pengikutnya harus meneladaninya. Kita sebagai pengikutnya harus mau melakukannya. Sehingga sungguh-sungguh kita kedapatan sebagai seorang murid yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih, mari kita memiliki tanggung jawab ini. Dan kita mengerjakan tanggung jawab ini. Kita suarakan pengampunan kepada orang-orang di sekitar kita yang tidak memahami tentang pengampunan daripada Tuhan. Apa itu pengampunan? Bagaimana melakukan pengampunan itu? Ini menjadi tanggung jawab Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan kita memberi dorongan kepada orang-orang yang sedang dalam persoalan untuk bisa mengampuni sesamanya, mengampuni orang lain. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Sehingga Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah kita senantiasa terus didorong untuk melihat bagaimana Petrus memiliki satu keinginan yang kuat, memahami dengan jelas, memahami dengan benar pengampunan yang dari Tuhan.
Yang kedua, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita melihat dalam ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Kita melihat tentang pengampunan yang sempurna. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana memberikan pengampunan yang sempurna kepada sesama kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita adalah manusia biasa yang tidak bisa memberikan pengampunan yang sempurna. Kita tidak bisa memberikan pengampunan yang baik, yang tulus, yang bagus, kalau dengan kekuatan kita sendiri. Kekuatan itu bukan berasal dari diri kita. Kekuatan itu berasal dari Tuhan. Jika kekuatan itu untuk mengampuni berasal dari diri kita, maka pengampunan kita akan begitu terbatas. Pengampunan kita akan begitu memiliki kualitas yang rendah dan sangat sementara sifatnya. Tapi dalam bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita melihat Yesus menyebutkan dalam firman Tuhan ini tentang hal kerajaan surga. Ini berarti pengampunan bukanlah hal sepele, bukan. Pengampunan berkaitan dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan hanya berbicara mengenai khotbah penginjilan kepada banyak orang, bukan. Tetapi kerajaan Allah, kerajaan surga juga berbicara tentang pengampunan untuk seorang pribadi yang juga merupakan kerajaan Allah. Kita mengampuni atau tidak, hal itu berkaitan dengan kerajaan Allah. Jadi kita tidak boleh main-main. Kita tidak boleh menyepelekan pengampunan, karena pengampunan berbicara kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, jangan berbangga diri kalau kita sudah bisa melayani kemana-mana. Kita bisa melayani sebagai seorang pelayan yang begitu luar biasa, dinilai oleh banyak orang. Kita berkata-kata yang begitu luar biasa, tetapi kita menyepelekan pengampunan. Itu sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Kalau kita memperhatikan teks firman Tuhan yang kita baca dalam bagian ini, pada zaman itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, 1 talenta adalah 6.000 dinar. Seorang hamba, kalau kita memperhatikan dalam bagian firman Tuhan ini, untuk mendapatkan 1 dinar dia harus bekerja 1 hari. Jadi 1 dinar adalah upah seorang pekerja dalam sehari. Jadi seorang pekerja harus bekerja selama 6.000 hari. Coba kita pikirkan. Dia harus bekerja selama 6.000 hari untuk mendapatkan 1 talenta, atau sama dengan 20 tahun untuk mendapatkan 1 talenta. Lama ya. Dia harus bekerja selama 20 tahun untuk mendapatkan 1 talenta. 1 hari bekerja, dia mendapatkan 1 dinar. Dan untuk mendapatkan 1 talenta, 6.000 dinar, dia harus bekerja 6.000 hari, atau sama dengan 20 tahun. Jadi untuk mendapatkan 10.000 talenta, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, seorang hamba harus bekerja selama 200.000 tahun. Wih, siapa yang bisa mencapai angka seperti itu dalam bekerja? 200.000 tahun. Ini adalah angka yang tidak mungkin dicapai oleh manusia biasa, tidak mungkin. Tapi kalau kita merenungkan teks firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Yesus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, inilah posisi kita di hadapan Tuhan. Posisi kita di hadapan Tuhan, hutang dosa kita yang terlalu besar. Hutang dosa kita. Tidak ada yang sanggup untuk melunasi
hutang yang teramat besar itu tidak ada. Dengan pekerjaannya yang begitu luar biasa, dia bekerja untuk mendapatkan, tidak mungkin bisa. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih, mari kita merenungkan sejenak tentang bagian firman Tuhan ini. Kalau kita melihat tidak mampu, kita tidak mungkin sanggup membayar hutang yang terlalu besar. Kalau kita kurs dengan sekarang, kurs sekarang mungkin sudah jutaan dolar. Wih, betapa besarnya hutang seorang hamba ini kepada raja itu. Tapi kalau kita melihat teks ini, begitu seorang hamba itu datang kepada Tuhan, mohon untuk dia bisa mendapatkan waktu untuk bisa melunaskan hutangnya, maka muncullah belas kasihan dari raja itu kepada hamba itu. Maka belas kasihannya itu menyatakan bahwa hutangnya itu lunas, sudah terbayar. Betapa luar biasanya kebaikan raja, kasih raja, cinta raja kepada hamba itu yang memiliki hutang yang besar. Betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada kita, kita yang memiliki hutang yang begitu besar, yang seharusnya kita dicampakkan. Seharusnya algojo itu mencampakkan kita, tapi tidak. Kasih setia Tuhan begitu luar biasa. Dia membebaskan kita. Hutang-hutang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dilunaskannya dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah itu karya yang luar biasa, karya yang besar? Mari sejenak kita merenungkan dalam ibadah kita pada hari ini tentang bagaimana pengampunan Tuhan bagi kita. Oh, terlalu besar kasih-Mu Tuhan, terlalu ajaib kasih-Mu Tuhan bagiku. Aku tidak mampu Tuhan untuk melunaskan hutang. Itu sebabnya kita membutuhkan Yesus, Juru Selamat kita, yang mampu untuk menebus kita dari hutang-hutang dosa kita yang dapat membinasakan kita. Maka kita perlu merenungkan, tanpa Yesus kita tidak bisa buat apa-apa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, siapapun Bapak, Ibu, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita merenungkan bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yesuslah kebenaran, Yesuslah jalan, Yesuslah penolong dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang kedua, Bapak, Ibu, yang Tuhan Yesus kasih. Mari kita melihat bagian yang ketiga, memberi pengampunan kepada sesama. Ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-35. Bapak, Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih, mengapa kita mesti mengampuni orang yang telah menyakiti kita di masa lalu? Wah, ini penting. Kalau kita memperhatikan, Bapak, Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, karena pengampunan itu adalah perintah Tuhan. Itu yang pertama. Kalau kita melihat dalam cerita ini, seorang hamba yang sudah diampuni, lalu dia bertemu dengan seorang kawannya yang punya hutang kepadanya, tetapi dia tidak melakukan apa yang sudah ia terima dari raja. Ia mendapatkan pengampunan dari raja, tapi pada waktu seorang teman memiliki hutang kepadanya, dia menagih hutangnya. Dia mencekik temannya, bayar hutangmu yang 100 dinar itu. Oh, dibayangkan dengan hutangnya yang jutaan dolar, dengan 100 dinar itu yang hanya berapa dolar saja, berapa rupiah saja, tidak sebanding. Tapi dia paksa temannya itu untuk membayar segera. Nah, ini menjadi cermin bagi kita, Bapak, Ibu yang Tuhan kasih. Kita lupa bahwa pengampunan itu adalah perintah Tuhan. Makanya dalam bagian yang kedua tadi, terkadang kita terjebak menyepelekan pengampunan yang seharusnya juga kita tebarkan, kita sampaikan, kita juga lakukan kepada sesama kita. Tapi kita sepelekan. Kita lupa bahwa pengampunan itu adalah perintah Tuhan.
Setelah Yesus mengajar murid-muridnya tentang bagaimana berdoa, yang juga berisi tentang pengampunan dari Tuhan, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Di dalam Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Jadi, dalam berhubungan dengan orang lain, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, hendaknya kita juga menerapkan kriteria seperti yang Allah terapkan terhadap kita. Apa itu? Kasih, penerimaan, dan pengampunan. Matius 18 ayat 21 dan ayat yang ke-35 ini menerapkan tentang kasih, penerimaan, dan pengampunan. Tapi kita seringkali seperti hamba yang tidak tahu diri ini. Kita melupakan ajaran pengampunan dari Tuhan. Kita menyepelekan itu. Dan yang kedua, mengapa kita perlu mengampuni orang lain? Pengampunan dilakukan untuk menghindari jerat si setan. Ya, pengampunan harus kita lakukan untuk menghindari jerat dari iblis. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih, dari banyaknya konseling yang sering saya layani, hati yang tidak dapat mengampuni adalah jerat nomor 1 yang dipakai setan untuk memasuki kehidupan orang-orang percaya. Rasul Paulus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mendorong kita untuk saling mengampuni supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 11, hati yang tak dapat mengampuni adalah undangan terbuka bagi iblis untuk mengikat hidup kita. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita memperhatikan kita perlu mengampuni karena Kristus telah mengampuni kita, sehingga kita tidak lagi berada dalam kepahitan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kita perlu merenungkan bagian ini. Mengapa kita perlu mengampuni? Karena pengampunan itu bisa mengangkat kita dari kepahitan, sehingga kehidupan kita yang sudah diampuni dan mengampuni itu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Marilah Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, persoalan yang berat kita alami sekarang ini jangan ditambah lagi dengan persoalan-persoalan di mana kita penuh dengan kemarahan, penuh dengan dendam. Situasi yang sulit yang sedang kita alami bersama COVID-19 ini, marilah kita hadapi dengan persekutuan yang erat di dalam Tuhan, persekutuan hubungan secara vertikal antara kita dengan Tuhan, dan juga hubungan secara horizontal antara kita dengan sesama. Jangan ditambah lagi dengan sesuatu yang justru semakin mempersulit kehidupan kita, dengan menyimpan dendam, menyimpan kemarahan, menyimpan kejengkelan terhadap seseorang. Mari kita buka hati kita berdoa, Tuhan, ajarkah aku, berikanlah aku kemampuan untuk aku bisa menebarkan pengampunan kepada orang lain, kepada saudaraku,
kepada anakku, kepada istriku, kepada suamiku. Ajarlah, berikanlah kekuatan kepadaku Tuhan, untuk aku menebarkan, menyampaikan pengampunan itu. Sehingga kita kedapatan sebagai murid Kristus yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Pengampunan yang tanpa batas dilakukan oleh Yesus bagi kita. Pengampunan yang tanpa batas Yesus ajarkan kepada kita. Pengampunan yang tanpa batas Yesus mau supaya kita mewujudkannya dalam kehidupan kita. Seberapa banyak orang yang melakukan hal-hal yang jahat kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Seberapa banyak, berulang-ulang kalikah mereka melakukannya. Mari kita berdoa, Tuhan, biarlah aku dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang juga Yesus lakukan di Bukit Kalvari. Marilah Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita sekalian di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kebenaran firman Tuhan yang sederhana dapat kami renungkan bersama pada pagi hari dalam ibadah kami bersama. Pengampunan yang tanpa batas Engkau sudah ajarkan kepada kami. Dan kami percaya, kami yakin Engkau pun rindu kami melakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau terkadang kami gagal. Kami seringkali memberikan batasan kepada orang-orang yang menyakiti hati kami. Ampunilah kami Tuhan. Tolonglah kami, supaya kami mampu melakukan firman Tuhan ini. Pengampunan-Mu begitu luar biasa. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Kami tidak bisa membayar hutang kami yang terlalu besar. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terpujilah nama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terpujilah nama Tuhan yang memberkati kita sekalian.